Shalom saudara sekalian, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di dalam Injil Markus pasal ke-13 ayat yang ke-14 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya, para pembaca hendaknya memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Sebab pada waktu itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Lihat, Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Saudara sekalian, bagian firman Tuhan ini merupakan nubuatan Tuhan Yesus tentang kehancuran Yerusalem dan bait suci oleh kerajaan Romawi yang terjadi pada tahun 70 Masehi. Yaitu 40 tahun setelah Tuhan Yesus menyampaikan nubuat ini. Kota Yerusalem dan bait suci pada masa itu memang sangat menakjubkan. Untuk ukuran masa itu, bisa menghasilkan bangunan seperti itu adalah sesuatu yang sangat mencengangkan. Tidak heran orang-orang Yahudi sangat mengagumi bait suci itu. Dan hal ini tergambar dari perkataan seorang murid Yesus dalam ayat yang pertama. "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Namun Tuhan Yesus mengatakan bahwa semuanya itu akan diruntuhkan. Saudara sekalian, di satu sisi bagian ini memang menubuatkan tentang kehancuran Yerusalem dan bait suci. Namun bagian ini juga dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan apa yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sebagaimana apa yang akan terjadi pada Yerusalem dan bait Allah, demikian juga yang akan terjadi pada dunia ini. Dunia di satu sisi kita melihat mengalami satu kemajuan yang luar biasa di berbagai bidang seperti sains, teknologi, edukasi, medis, dan sebagainya. Tetapi sayangnya tidak mengalami kemajuan dalam kerohanian, dalam moral maupun sosial. Dan kenyataan ini saudara sekalian sebenarnya menuntun pada suatu dunia yang semakin berbahaya dan menakutkan. Seperti apa yang dikatakan oleh John MacArthur, dia mengatakan, "Advancements materially from the discovery and the application of the powers and the rich resources that are in this planet has in some way only made it more dangerous and increased the threats of death and killing forces." Yang artinya, kemajuan dari penemuan sumber-sumber daya dan penggunaan kekuasaan yang ada di dunia ini, di satu sisi telah membuat dunia menjadi semakin berbahaya dan meningkatkan ancaman kematian dan kekuatan yang membinasakan. Karena dosa, dunia ini akan dihakimi dan akan dibinasakan. Oleh karena itu, tidak ada yang dapat diandalkan, tidak ada yang dapat menjadi sandaran bagi kita di dunia ini. Akan tiba waktunya di mana pembinasa yang keji, yaitu kekuatan yang anti, yang menentang Kristus, akan semakin dan semakin keras, semakin terang-terangan menentang dan menghujat kekudusan Allah dan umatnya. Akan tiba waktunya di mana kesulitan, pertentangan dan penganiayaan terhadap umat Tuhan akan semakin keras dan semakin menakutkan. Dan akan tiba waktunya di mana penyesatan terhadap umat Tuhan akan semakin gencar di masa yang akan datang oleh Mesias-Mesias, oleh nabi-nabi dan guru-guru palsu. Maka saat itulah harusnya kita seperti orang-orang yang di Yudea melarikan diri ke pegunungan.
Atau orang yang sedang di peranginan di atas rumah, jangan lagi turun dan masuk untuk mengambil sesuatu. Atau orang yang sedang di ladang, janganlah kembali untuk mengambil pakaiannya. Yang artinya kita harus memiliki kewaspadaan dan satu rasa urgensi yang tinggi. Kita tidak boleh terlena dan tenggelam dalam gemerlap kemegahan dan kenikmatan dunia. Sebab dunia tidak akan menjadi lebih baik dan lebih baik. Apa yang terlihat kokoh dan mengagumkan dan menggiurkan dari dunia ini akan segera berakhir karena dosa-dosa. Sebaliknya, kita harus hidup siap sedia, penuh kewaspadaan, sebagaimana hari itu, hari kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Saudara sekalian, ini tentu tidak berarti bahwa kita tidak perlu bekerja, bahwa kita tidak perlu merencanakan masa depan. Kita hanya cukup duduk-duduk santai saja menantikan kedatangan Tuhan. Oh tidak. Namun, saudara sekalian, bagian ini memperingatkan kita, mengingatkan kita apa yang seharusnya menjadi prioritas dalam hidup kita. Tantangan iman, kesulitan-kesulitan menjelang akhir dunia akan semakin intens dan semakin intens. Dunia tidak akan menjadi lebih baik, sebaliknya dunia akan berakhir. Oleh karena itu, jangan biarkan diri kita terikat oleh dunia, supaya kita tidak binasa bersamanya. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Akan berlalu, berkala firman-Mu